Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Erlangga. Dan yang kedua, rekan saya ada Muhammad Fadil Alfisda. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi komersial dari kelompok 1. Pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang fungsinya adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang membuat perhitungan perpajakan. Dan yang kedua, pengertian akuntansi komersial adalah proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan, yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang ketiga adalah perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi komersial, yaitu akuntansi pajak, proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntansi komersial adalah proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan. Perbedaan akuntansi pajak dan akuntansi komersial ada ini. Ada pengguna laporan keuangan, ada pedoman dan penyajiannya, dan yang ketiga ada sifat informasi, yang keempat ada dasar pencatatan, dan yang kelima mata uang, yang keenam ada batas waktu penyampaian. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fadil Alfisda. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Irsyad. 1. Pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan pada akuntansi komersial atau umum seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, manajemen, pemerintah, masyarakat, dan sebagainya. Sementara pengguna laporan keuangan dari akuntansi pajak yaitu Fiskus. 2. Pedoman penyusunan dan penyajiannya. Pedoman penyusunan dan penyajian akuntansi umum yaitu PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan akuntansi pajak adalah Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sistem informasi. Sistem informasi pada kedua akuntansi ini juga berbeda. Informasi pada laporan keuangan umum bersifat umum atau dapat digunakan oleh siapa saja. Sementara pada akuntansi pajak, laporan keuangan bersifat rahasia. 4. Dasar pencatatan. Transaksi pada akuntansi komersial dicatat dengan asas substance over form, yakni pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan mengutamakan substansi ekonomi daripada hakikat formal dan hukum. Berbeda dengan akuntansi komersial, transaksi pada akuntansi pajak dicatat dan dilaporkan apabila memenuhi syarat dan ketentuan perpajakan, yaitu dengan mengutamakan hakikat formal
atau hukum dari pada substansi ekonominya. 5. Mata uang. Laporan keuangan komersial diperbolehkan untuk disusun berdasarkan mata uang selain rupiah. Sementara akuntansi pajak wajib menggunakan mata uang rupiah atau diperbolehkan menggunakan mata uang lain yang diizinkan peraturan. 6. Batas waktu penyampaian. Perbedaan selanjutnya yakni mengenai batas waktu penyampaian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, waktu penyampaian laporan keuangan adalah 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan mengacu Undang-Undang KUP, laporan keuangan fiskal diserahkan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak dan dapat diperpanjang paling lambat 2 bulan dengan ketentuan tersendiri. Hubungan antara akuntansi dan perpajakan. Seperti yang diketahui bahwa dari akuntansi keuangan, Anda dapat memperoleh informasi tentang keadaan suatu entitas pada periode tertentu. Informasi keuangan tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Sementara akuntansi pajak lebih khusus lagi jika dibandingkan dengan akuntansi umum. Akuntansi pajak menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kepatuhannya terhadap pemerintah. Meskipun laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan standar akuntansi keuangan umum, tetapi pada beberapa bagian ia harus disesuaikan dengan ketentuan perpajakan. Sehingga dalam akuntansi pajak, jika ada suatu ketidaksesuaian antara standar akuntansi yang berlaku umum dengan ketentuan perpajakan, maka perusahaan harus memprioritaskan untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Hal ini karena pajak merupakan sebuah kewajiban atau compliance tax. Lanjut. Sama dengan akuntansinya, laporan keuangan yang dihasilkan juga berbeda. Bisa saja, misalnya, sebuah perusahaan melaporkan laba tahun berjalan pada laporan keuangan komersial dan pajaknya berbeda. Dalam bidang akuntansi, hal tersebut merupakan hal wajar. Namun, nanti pada akhirnya akan ada sebuah proses penyamaan yang disebut rekonsiliasi. Laporan keuangan pajak disusun dengan proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Ini berdasarkan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 46 atau PSAK 46, di mana ini juga sesuai dengan penyusunan laporan keuangan lengkap sesuai dengan PSAK 1. Sehingga laporan keuangan fiskal yang dihasilkan disebut juga extra comptable. Jadi, penyusunan laporan keuangan fiskal sama dengan penyusunan laporan keuangan komersial.
dimulai dari proses input, transaksi, berdasarkan bukti transaksi ke dalam jurnal. Kemudian diposting ke dalam buku besar. Pembuatan neraca lajur, penyesuaian, sampai akhirnya nanti pada laporan keuangan. Selanjutnya, untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal, dilakukanlah rekonsiliasi terhadap peraturan perpajakan. Dengan kata lain, akuntansi pajak dengan akuntansi komersial mempunyai hubungan yang erat. Mereka tidak dapat dipisahkan karena untuk membuat akuntansi pajak atau laporan keuangan fiskal perlu akuntansi komersial. Sebuah perusahaan juga pasti berdiri dalam suatu negara. Jadi, laporan keuangan yang dibuat pun tidak hanya berdasarkan SAK saja, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan perpajakan atau akuntansi pajaknya. Baik, demikianlah paparan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku Irsyad Erlangga dan Muhammad Fadil Alfisra mengundurkan diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.